Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Titu Nurdiana Fatmawati, calon guru penggerak angkatan 5, kelompok 045I. Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar peserta didik dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan untuk mewujudkan budaya positif di sekolah, antara lain tentang disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan tentang segitiga restitusi. Yang pertama adalah tentang disiplin positif. Disiplin positif merupakan sebuah pendekatan untuk mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru dan siswa. Yang kedua yaitu tentang teori kontrol. Dalam teori kontrol menyebutkan bahwa kita tidak bisa mengontrol orang lain kecuali orang tersebut mengizinkan dirinya untuk kita kontrol. Oleh karena itu, kita harus paham bahwa setiap tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh orang lain itu pasti mempunyai alasan atau tujuan tertentu. Selanjutnya, dalam teori motivasi disebutkan bahwa ada 3 faktor yang menyebabkan orang termotivasi untuk melakukan suatu tindakan, yaitu yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, yang kedua, untuk mendapatkan suatu imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Selanjutnya adalah tentang hukuman dan penghargaan. Ternyata baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang dapat menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Terdapat perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan penghargaan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis sehingga murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Sementara itu, disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya, bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya, setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan, atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, misalnya mengobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugas karena ketertinggalannya. Peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Sikap guru di sini yaitu selalu memonitor murid. Sedangkan tentang penghargaan, menurut Alfikon, menyatakan bahwa saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar mereka berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, maka kita sedang berasumsi bahwa mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Selanjutnya tentang posisi kontrol guru.
Untuk mewujudkan budaya positif di sekolah, kita harus mengetahui posisi kontrol kita sebagai guru. Terdapat 5 posisi kontrol dalam mewujudkan budaya positif di sekolah, yaitu sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Selanjutnya, untuk mewujudkan budaya positif di sekolah, kita harus paham bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh murid kita itu tak lepas dari kebutuhan dasar seorang manusia. Salah satu alasan mengapa manusia tergerak adalah untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Terdapat 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu penguasaan, kebebasan, kesenangan, kasih sayang, dan rasa diterima. Salah satu cara untuk mewujudkan budaya positif di sekolah adalah dengan melakukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal untuk memotivasi secara intrinsik. Cara lain untuk mewujudkan budaya positif di sekolah adalah melalui restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Terdapat 3 tahapan untuk melaksanakan restitusi yang kita sebut sebagai segitiga restitusi. Tahap pertama yaitu menstabilkan identitas, langkah selanjutnya yaitu validasi tindakan yang salah, dan tahap terakhir adalah menanyakan keyakinan. Berikut adalah strategi implementasi budaya positif di SMP Negeri 2 Dempet, Kabupaten Demak. Yang pertama yaitu melakukan perubahan melalui pendekatan manajemen perubahan inquiry apresiatif untuk mewujudkan budaya positif di sekolah melalui tahapan Bagja. Pendekatan manajemen perubahan inquiry apresiatif merupakan suatu strategi perubahan kolaboratif yang berbasis kekuatan. Inquiry apresiatif merupakan solusi strategi perubahan yang tidak dimiliki oleh pendekatan lainnya. Inquiry apresiatif mengaktualisasi potensi masing-masing individu dalam kelompok menjadi kekuatan yang luar biasa dalam melakukan suatu perubahan. Tahapan Bagja yang dilakukan yaitu yang pertama, buat pertanyaan terkait budaya positif di sekolah. Kemudian ambil pelajaran apa yang sudah dilakukan tentang budaya positif di sekolah yang telah dilakukan. Gali mimpi tentang kondisi ideal tentang budaya positif di sekolah. Kemudian jabarkan strategi yang akan digunakan dan atur eksekusi tentang pelaksanaan budaya positif di sekolah. Langkah selanjutnya yaitu melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan beberapa teman sejawat terkait dengan budaya positif di sekolah. Langkah selanjutnya yaitu melakukan penerapan budaya positif di kelas. Kegiatan yang saya lakukan yaitu melakukan kegiatan restitusi melalui tahapan segitiga restitusi. Berikut adalah cuplikan kegiatan restitusi yang saya lakukan di kelas. Contoh praktik segitiga restitusi. Mas Adi, tahu tadi kenapa Bu Titu panggil ke ruangnya Bu Titu? Iya tahu Bu, saya pagi terlambat di jam kelas ini. Maaf ya Bu. Nggak apa-apa Mas Adi, tiap orang itu pasti melakukan kesalahan. Bu Titu juga pernah salah gitu kan ya. Tadi kira-kira kenapa Mas Adi kok bisa terlambat masuk kelasnya Bu Titu? Saya tadi keasikan ngobrol di kantin Bu, sehingga tidak mendengar suara bel. Tadi Mas Adib masuknya berapa menit tadi terlambat masuknya ke Bu Titu? 15 menit. 15 menit, padahal kita masuknya jam 9:30 ya Mas ya. Mas Adib tadi masuknya jam 9.45. Tadi kenapa? Asik kan ngobrol juga mungkin seperti itu.
Padahal Mas Adib kan pernah cerita ke Bu Tito, kata saya itu mau jadi orang sukses. Padahal itu kalau jadi orang sukses itu kuncinya disiplin. Nah, kira-kira gimana nih? Setelah kejadian hari ini, kira-kira apa yang akan Mas Adib lakukan ke depan? Insya Allah saya akan memperbaiki lagi tentang waktu dan tidak keasikan ngobrol lagi. Lebih disiplin ya Iya. kalian untuk menghargai diri sendiri ya. Iya. Terima kasih. Untuk doakan semoga Mas Adib lebih disiplin. Mohon maaf ya Bu sebelumnya. Sama-sama. Nah. Mbak Ardila, tahu kenapa Bu Tito panggil ke ruangannya Bu Tito? Kenapa ya Bu? Tadi tuh Bu Tito tahu melihat Mbak Ardila membuang botol minuman tidak pada tempatnya. Oh ya, saya minta maaf ya Bu. Oke. Setiap orang tuh pasti melakukan kesalahan. Bu Tito juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Yang mau Bu Tito tahu itu kenapa kamu membuang botol minuman tidak pada tempatnya? Saya tadi melihat guru saya sudah masuk. Akhirnya tidak melihat tempat sampah gitu ya. Ya, oke. Padahal Mbak Ardila tahu ya, kita itu sekolahnya sekolah adiwiyata. Sekolah kita itu menjaga kebersihan. Kebersihan itu sebagian dari iman, kayak gitu kan. Jadi kita harus menjaga kebersihan. Jadi kira-kira nanti melihat kejadian hari ini apa yang akan Mbak Ardila lakukan? Saya akan menghargai diri dan lebih menjaga kebersihan. Ya, usahakan seperti itu ya, karena kebersihan nanti untuk kamu sendiri dan untuk lingkungan. Oke. Terima kasih ya, semoga nanti ke depan Mbak Ardila lebih bisa disiplin dan menghargai diri. Terima kasih. Selanjutnya, melakukan sosialisasi tentang budaya positif di sekolah dengan teman-teman sejawat di SMP Negeri 2 Dempet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan atas kehadiran Bapak Ibu semua, adik-adik sudah siang-siang capek-capek untuk bisa hadir dalam kegiatan sosialisasi saya. Karena ini adalah salah satu tugas dari pendidikan guru penggerak yang harus saya lakukan, yaitu hari ini saya harus melakukan sosialisasi tentang budaya positif di sekolah. Mohon maaf, saya memakai baju olahraga karena hari ini seharian saya mendampingi anak-anak untuk melakukan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Baik teman-teman, saya akan memulai pemaparan saya untuk mewujudkan tujuan pendidikan, yaitu mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kita sebagai guru itu harus mengetahui tentang filosofi pendidikan berdasarkan kinerja dewasa. Kemudian juga kita harus mengetahui peran dan nilai kita sebagai guru. Selanjutnya kita harus bisa memunculkan kekuatan yang ada dalam diri kita. Ada sekolah itu biasanya menggunakan pendekatan yang namanya paradigma inclusion apresiatif. Dan hari ini tidak membahas itu, tetapi yang kita fokuskan adalah untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila di sekolah itu kita harus melaksanakan budaya positif. Apakah budaya positif itu, teman-teman?
berpihak pada peserta didik agar peserta didik dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penerima, dan bertanggung jawab. Bedanya, budaya positif itu dilaksanakan untuk menumbuhkan motivasi intrinsik. Jadi itu kalau saya melihat benang merahnya dari kegiatan pendidikan bergerak ya teman-teman, itu yang ditonjolkan itu adalah kekuatan. Jadi kita tidak pernah menyalahkan atau fokus pada kelemahan kita, tidak pernah. Jadi kalau di guru penggerak, kita itu fokusnya tentang kekuatan yang ada pada siswa, kemudian hal positif pada siswa seperti itu. Jadi dalam budaya positif kita itu berupaya untuk menumbuhkan kesadaran atau motivasi intrinsik di dalam dirinya untuk menumbuhkan sendiri, oh aku tuh harus berangkat sebelum jam 7 itu bukan dari motivasi eksternal, bukan dari gurunya, bukan dari temannya, tetapi murni dari keinginannya dia sendiri seperti itu. Itu ya, jadi benar-benar budaya positif. Nah, dalam budaya positif itu ada beberapa hal yang harus kita ketahui. Yang pertama tentang disiplin positif, ada teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan ketiga restriksi. Kita nanti akan bahas satu-satu teman-teman tentang hal-hal yang harus kita ketahui tentang budaya positif di sekolah. Yang pertama tentang disiplin positif. Disiplin positif itu adalah pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan membentukkan kepercayaan diri. Disiplin positif ini merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman. Sebelum mengikuti guru penggerak, saya sendiri adalah pelaku. Biasanya kalau anak-anak susah dikontrol, kita suka mengancam ya. Jadi kan nanti kalau kamu tidak menjalan ini, nanti kamu tidak naik kelas boleh gitu. Itu adalah suatu ancaman. Jadi dalam budaya disiplin positif ini kita tidak diperkenankan untuk melakukan itu. Kemudian adanya tentang teori kontrol. Teori kontrol ini menjelaskan bahwa kita itu tidak mampu mengontrol orang lain. Semua perilaku yang dilakukan oleh orang lain itu murni dari keinginan dia. Ketika kita berbicara dengan anak, kamu besok harus bangun pagi, kemudian masuk sebelum jam 7. Ketika dia berhari-hari diberi perkataan seperti itu, maka dia tidak mengizinkan dirinya sendiri untuk bangun pagi. Dia tidak mau. Walaupun kita sebagai guru sudah tiap hari berkata seperti itu memotivasi mereka, tapi yang bisa mengontrol diri mereka sendiri itu adalah mereka. Kita tidak bisa mengontrol. Kita seorang guru tidak bisa mengontrol mereka dan tidak bisa menentukan perilaku mereka, karena perilaku dan kontrol itu self, jadi dari diri mereka sendiri. Jadi yang ditekankan pada budaya positif ini adalah keinginan sendiri, motivasi intrinsik dari peserta didik. Jadi kita dalam teori kontrol ini menjelaskan bahwa ketika anak melakukan suatu kesalahan itu tidak serta-merta kita harus menyalahkan, tapi kita harus paham dulu. Peserta didik itu melakukan sesuatu pasti ada tujuan atau alasannya. Iya dong. Dia berkelakuan aneh misalnya di kelas, itu pasti juga ada alasannya. Jadi kita tidak serta-merta menyalahkan. Kita harus tahu dulu kenapa dia seperti ini. Itu berdasarkan teori kontrol. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi perbedaan stimulus
jadi ada beberapa perbedaan antara hukuman. Di sini nanti kita membahas hukuman dan konsekuensi dan restitusi. Nanti kita akan ada restitusi Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu belajar tentang PMM, platform Merdeka Belajar, Bapak Ibu itu kan ada beberapa topik ya, dari awal sampai akhir ya. Sampai akhirnya itu restitusi kalau nggak salah. Iya. Iya Bapak ya, sudah selesai. Ya kan? Ya kan? Jadi topik yang Bapak Ibu pelajari pertama kurikulum merdeka sampai restitusi. Itu kami pelajari di pendidikan guru penggerak itu hanya satu modul. Jadi yang Bapak Ibu pelajari di PMM saat ini topik 1 sampai restitusi itu kami pelajari di modul 1 saja. Di satu modul saja. Jadi kami mempelajari banyak hal selain yang ada di PMM. Bedanya hukuman, konsekuensi dan restitusi Bapak Ibu. Hukuman itu sifatnya itu tiba-tiba Bapak Ibu. Misalnya Pak Robi melihat ada siswa yang memakai sepatu putih gitu. Kita belum ada kesepakatan, belum ada peraturan itu. Tiba-tiba Pak Robi bilang, kamu melanggar aturan sekolah. Kamu hukumannya misalnya ya, lari di lapangan. Itu adalah hukuman. Hukuman itu sifatnya tiba-tiba dan tidak ada timbal balik. Jadi hanya guru kesesuaian. Kalau konsekuensi bedanya apa? Konsekuensi itu sebelumnya ada kesepakatan dulu. Untuk anak-anak yang memakai sepatu putih nanti kalau melanggar konsekuensinya, misalnya sepatunya dicopot, itu konsekuensi. Bedanya hukuman sama konsekuensi. Kalau hukuman itu sifatnya tiba-tiba. Kalau konsekuensi itu sudah disepakati lebih dahulu seperti itu. Tetapi ternyata ada budaya positif, baik itu hukuman atau konsekuensi itu tidak seharusnya dilakukan setelah itu. Nah, kita harus melakukan apa? Kita harus melakukan namanya restitusi. Restitusi apa? Nanti di akhir kemudian Bapak Ibu, posisi kontrol guru. Jadi kita sebagai guru itu ternyata mempunyai posisi-posisi. Kita itu kebiasaannya bagaimana kalau ketika siswa itu melakukan suatu kesalahan atau kedisiplinan seperti itu. Ada posisi kontrol guru sebagai penghukum, ada penghukum rasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Yang paling bagus untuk menerapkan budaya positif di sekolah itu adalah posisi guru sebagai manajer. Jadi seperti ini Bapak Ibu. Yang kita tekankan tadi di budaya positif adalah semua yang dilakukan oleh siswa itu adalah berasal dari motivasi dirinya sendiri. Jadi ini harus dalam posisi manajer. Bedanya apa Bapak Ibu? Kalau penghukum itu guru itu hanya menghukum kamu salah, gitu kan? Indir, menghati, unjuk-unjuk, itu adalah tipe penghukum. Ini nanti akan mengakibatkan identitas gagal. Jadi siswa itu kan merasa sangat bersalah dan tidak bisa respon untuk dari dirinya sendiri. Ini adalah contoh perilaku kontrol negatif karena motivasinya itu berasal dari eksternal, dari orang lain. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Contohnya begini, kamu kok gitu ya, kamu tuh salah. Kalau kamu salah kayak gitu, nanti itu yang dimarahin sama kepala sekolah. Jadi itu dia mikirnya itu bukan keluar dari dirinya sendiri juga bukan. Itu masuk juga kontrol negatif. Kemudian perilaku kontrol teman itu lebih ke ngomongnya itu halus, mengingatkan seperti itu, tapi tidak harus. Itu adalah kontrol guru sebagai teman. Kemudian pemantau, kontrol guru pemantau itu adalah guru itu melihat siswa berdasarkan data. Oh, anak ini sering tidur di kelas, nilainya jelek. Tetapi ciri khas dari pemantau ini gurunya itu masih ada konsekuensi gitu. Jadi masih ada konsekuensi. Kamu melakukan seperti ini, berarti kamu harus melakukan seperti ini. Itu contoh pemantau. Yang paling baik dari kontrol guru adalah sebagai manajer. Misalnya ada anak A, ada anak B. Kita sebagai manajer itu adalah mediator seperti itu. Kamu kenapa melakukan itu Mas? Kemudian dari ciri khas manajer ini tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah. Dua-duanya menang. Contohnya misalnya
sebagai manajer itu tidak ada menang, tidak ada kalah. Jadi dua-duanya menang. Ya, gitu. Ini secara teori mudah, tapi kita sebagai guru kan juga pastinya dipengaruhi emosi, gitu ya, dan lain sebagainya. Tapi kita bisa dilakukan. Oke. Nah, Bapak Ibu, tentang kebutuhan dasar manusia. Manusia itu tergerak. Seperti apa itu? Apa ya namanya? Motor itu bergerak. Jadi motor bergerak itu bergerak, menggerakkan. Bagaimana manusia itu tergerak? Itu karena dipengaruhi kebutuhan dasar Bapak Ibu. Kita datang ke sekolah pagi-pagi, itu kan ada kebutuhan ya. Kita makan, misalnya kita minta makan itu kan juga punya kebutuhan kita. Ada beberapa kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Kekuasaan, kebebasan, kesenangan, kasih sayang, dan rasa diterima. Anak-anak itu juga begitu Bapak Ibu. Anak-anak itu di sekolah, di kelas melakukan sesuatu. Ketika kita merasa mereka melakukan suatu kesalahan atau ulah, menurut kita itu kan negatif ya. Tetapi itu mereka itu ternyata memenuhi kebutuhan dasarnya. Ya nggak ya. Misalnya di kelas dia itu ini ya kelas 7 ya, saya hari baru ke kelas 7 ini apa itu suatu kesalahan ya gitu. Saya di kelas sudah menjelaskan suatu materi ya gitu. Jadi mungkin kebutuhan dasarnya itu belum tercapai. Kira-kira apa Bapak Ibu kebutuhan dasarnya? Rasa diterima, kasih sayang mungkin ya. Jadi dia minta perhatian kayak gitu kan. Jadi dia main pesawat-pesawatan di kelas atau ada guru yang sedang mengajar kayak gitu. Kemudian misalnya ada anak yang lari di kelas gitu. Tanyain dulu, pengenmu tuh gimana di kelas? Kamu tuh butuh apa sebenarnya di kelas? Kalau mungkin dia saya tuh bosan tuh kalau di kelas cuma belajar seperti ini. Oh, nanti kalau kita project kita bisa pakai kelas. Jadi harus ada komunikasi antara apa itu guru dan murid. Kita juga itu Bapak Ibu. Kita juga punya kebutuhan dasar. Ini adalah alasan kenapa kita tergerak ya Bapak Ibu ya. Selamat datang Pak Parno. Buat viral ya. Bu Eni, oke Bu. Terima kasih kedatangannya. Siang-siang ya Bu ya. Oke lanjut Bapak Ibu. Kenapa nggak bisa next? Nah, bagaimana kita tahu tentang kebutuhan dasar siswa? Caranya berdasarkan modul ini, pada saat kita masuk pertama kali di kelas, pada saat pertama ajaran baru, kita membuat keyakinan kelas baru. Kita membuat kesepakatan. Kita membuat kesepakatan bersama anak-anak mau apa, kayak gitu. Jadi dan keyakinan kelas ini sifatnya itu kebajikan, bukan tidak menggunakan kata-kata tidak boleh, bla 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 bla, jangan, bla bla bla. Tapi pakai kalimat saya yakin saya bisa masuk sekolah tepat waktu. Ya. Saya yakin saya bisa fokus mengikuti pembelajaran seperti itu Bapak Ibu. Tetapi ini tidak dianjurkan untuk melakukan hubungan, tidak dianjurkan untuk melakukan konsekuensi. Tetapi yang kita lakukan adalah restitusi. Restitusi itu apa Bapak Ibu? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi seperti itu. Tahapannya itu ada 3. Satu, yang paling dasar, segitiga bawah itu yang bagian itu menstabilkan identitas. Jadi begini. Saya pernah bikin video kemarin sama Adit sama Adila. Si Adit itu terlambat masuk kelas saya. Saya melihat dia itu sedang
contohnya yang tadi konsekuensi itu yang kita lakukan. Jadi kita tidak pernah menghukum anak, tetapi konsekuensi yang mereka lakukan. Jadi ada kesepakatan dulu. Biasanya kita buat kesepakatan, ada yang melanggar, kita buat kesepakatan, nanti kalau melakukan lagi baru itu kena hukumannya. Itu yang kita lakukan. Kemudian tentang kontrol guru yang sebagai teman dan pemantau itu juga sering kita lakukan di sekolah kita, dan manajer itu pun beberapa kali sempat kita lakukan. Kemudian untuk motivasinya sering juga, alhamdulillah dalam materi itu beberapa kali sudah pernah kita lakukan. Itu aja mungkin. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Jufil dari Guru Bimbingan Konseling tanggapannya. Yang saya tanyakan teman-teman, apakah mungkin kita akan melakukan budaya positif di sekolah ini nanti ke depan, apakah mungkin bisa kita lakukan gitu? Bisa ya. Mungkin yang kita bisa lakukan pertama itu adalah keyakinan kelas. Jadi ketika awal-awal tahun baru, setiap guru atau wali kelas kita membuat keyakinan kelas, mau apa, kebutuhan mau apa di kelas, nanti kita rumuskan bersama kayak seperti itu. Nanti ketika anak melakukan suatu kesalahan atau disiplinan, tinggal mengingatkan kembali gitu ya, positif ya. Oh iya, itu juga pernah saya lakukan. Pernah dilakukan Di kelas itu, di kelas 9. Oh iya. Pernah saya lakukan yang itu. Pengalamannya gimana Bu? Kira-kira Bu? Ya karena banyak kepala, banyak keinginan, intinya itu project. Dia berarti maunya kesenangan sebenarnya. Nah, bagaimana kita selanjutnya untuk ketika menyampaikan materi disisipin apa ya bahasanya ya? Sesuatu yang menyenangkan. Berarti kita kemas materi itu secara penyampaiannya, bikin mereka senang dan mudah untuk menerimanya. Bahkan beberapa kali saya tanya ke anak itu, model pembelajaran mereka di rumah itu kayak apa? Itu pernah saya lakukan. Tapi belum bisa saya lakukan untuk menyikapi keinginan mereka itu. Mungkin masih sulit juga sih. Nah, terima kasih. Mungkin dulu Bu Siti melakukan itu ketika kurikulum kita adalah kurikulum merdeka ya Bu ya. Ketika sekarang kurikulum merdeka, kita merdeka melakukan apapun di kelas sesuai dengan kebutuhan atau minat atau karakter siswa kita. Kalau dulu IPA Bu Siti ya, untuk IPA itu kelas 8 materinya itu sangat padat. Padahal di satu sisi saya ingin mengajak mereka itu lebih ke menampilkan keterampilan seperti itu kan, tidak perlu materi-materi. Tetapi sepertinya sulit dilakukan ketika sebelum kurikulum merdeka. Tapi di kurikulum merdeka ini sepertinya kita mempunyai wadah baru yang bisa menjembatani siswa kita untuk mengeluarkan apa yang dia miliki potensi kita. Menurut saya kita menyimpulkan kalau di SMP dan di Jawa itu siswanya karakternya itu lebih cenderung ke fisik gitu ya, ke keterampilan seperti itu. Kalau menurut di materi pelajaran kita dulu gitu. Dan semoga nanti ke depan dengan adanya kurikulum merdeka kita bisa menunjukkan kebutuhan siswa kita. Begitu teman-teman, Bapak Ibu, terima kasih waktunya. Oh ya, monggo Bu Isti, ada tanggapan atau tanya jawab, tanya mungkin? Iya, monggo. Tadi dicontohkan aktif itu kita tidak boleh memberikan konsekuensi maupun punishment ke siswa. Kita bisa memberikan positif, budaya positif. Contohnya tadi, maaf Bu, saya menyambat, saya tidak tahu kemana. Kalau kenyataannya dibilang lagi apa yang harus kita lakukan? Ya, pada pertemuan kita cuma ini yang menjadi bagian siswa-siswa kita. Kita melanjutkan lagi kita keyakinan kelas, atau mungkin kita akan dengan teman-teman sekelas, dengan anak-anak sekelas kita bahas lagi tentang keyakinan. Gimana ini yakin kita bakal kayak ini? Kenapa masih banyak anak-anak yang belum sepakat sama ini? Seperti itu. Jadi itu kita dalam budaya positif kita itu selalu mementingkan kekuatan dan potensi inklusif dari kita, nggak boleh melakukan sesuatu. Mungkin yang Bapak Ibu yang satu konsisten,
agar budaya positif ini dapat kita lakukan secara kontinu dan rutin. Ya, itu sekian. Terima kasih. Ada yang lain teman-teman? Pak Robi? Tes. Iya Bu, mengenai budaya positif ya Bu. Seperti yang disampaikan mengenai tadi kan sampai restitusi. Nah, yang saya tanyakan itu ketika sekolah ada tata tertibnya itu bisa atau tidak Bu? Seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Robi. Kalau berdasarkan modul ini, kita menyebutnya bukan tata tertib tapi lebih ke keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas? Karena asalnya itu dari kesepakatan kelas, dari siswa sendiri, dari motivasi dia sendiri seperti itu. Kalau peraturan itu, kalau tata tertib itu lebih ke cenderung dari pihak sekolah, dari satu pihak satu arah seperti itu, dari pihak sekolah ke siswa. Tapi kalau keyakinan kelas itu lebih ke kesepakatan di kelas. Jadi gini tadi nih, seperti kamu nanti waktu belajar itu seperti apa yang kamu inginkan anak-anak? Saya tuh pengen ini Bu, yang tidak perlu materi seperti itu. Nah, jadi kesepakatannya seperti apa kayak gitu. Jadi ada beberapa jam misalnya kita nanti menjelaskan terlebih dahulu, ada proyek dan sebagainya. Itu Pak Robi. Halo. Jadi begini Bapak Ibu, di sini saya juga bukan saya di sini statusnya hanya sosialisasi ya. Nanti kalau Bapak Ibu merasa kok bisa ya masih apa itu tertarik gitu, nanti Bapak Ibu bisa daftar gitu di kami program Prestasi. Jadi mau buka nih program angkatan 8, 9, 10 boleh nanti di jejak saya. Oke Pak Ibu, ada yang sama yang tadi ya. Tapi Mas Robi kan materi sekolah. Semisal keyakinan kelas itu disamakan dengan seperti kontrak pembelajaran. Kalau selama ini saya kan pakainya kontrak pembelajaran. Jadi setiap pembelajaran saya anak-anak harus seperti ini. Tapi kalau begitu tadi kan kamu maunya seperti apa? Tapi yang saya praktekkan selama ini nanti pelajaran saya kalian harus seperti ini. Akhirnya saya salah. Saya istilahnya kontrak pembelajaran. Terus juga redaksinya saya seperti ini. Nanti setiap pelajarannya begini, kalian seperti ini seperti ini. Setiap awal pembelajaran pertama saya seperti ini. Berarti saya salah nggak Bu? Redaksi saya tadi. Kalau jadi kan tadi kan anak-anak mau pembelajaran seperti apa? Pasti mereka jawabnya saya mau yang bebas Bu, jam los. Biasanya anak gitu kan gitu. Gimana Bu? Jadi kalau saya pribadi, mohon maaf kalau ada salah. Jadi kita melakukan komunikasi. Kalau begini itu nanti memberikan seperti ini anak-anak gitu kan. Kalau anak-anak seperti apa, ayo kita ambil jalan tengahnya seperti itu. Kalau saya seperti itu. Iya memang keyakinan kelas itu lebih ke kontrak, lebih ke kontrak. Kalau kita waktu kuliah ya, awal kuliah atau awal kegiatan itu pasti kita akan melakukan kontrak kegiatan atau sebenarnya apa ya teman-teman? Kita di kesepakatan gitu, kesepakatan kelas gitu. Dan ini seharusnya di sekolah ya, jadi tidak hanya di kelas gitu ya, tapi seharusnya di sekolah gitu. Jadi secara holistik seperti itu. Tapi kayaknya kita masih step by step ya, masih di awal dulu. Memang pada awalnya mungkin berat Bapak Ibu, tapi saya yakin kalau Mbak Civil tadi sebagai guru konseling yang bisa nanti juga bisa. Terima kasih Bapak Ibu. Waktu itu tanya ya. Tanya ini. Saya bukan saya cuma ya ini tadi kelas 1, saya kan kelas 9 dan guru online ya. Itu kalau buat kesepakatan dengan anak itu setiap awal kesepakatan dengan anak itu apakah setiap awal dari pelajaran, setiap awal masuk awal apakah kelas 1 masuk, apakah kelas 3 misalnya kelas 3 awal mengajar saya bikin kesepakatan itu boleh apa enggak? Terus begini, padahal kepala anak itu kan berbeda-beda
kan dengan kesepakatan ini begini. Nah itu untuk mensinkronkan itu bagaimana biar kesepakatan itu bisa diterima oleh seluruh siswa kelas. Terima kasih. Terima kasih Bu Reni. Saya mencoba menjawab bahwa saya berharap nanti teman-teman itu ada yang ikut pendidikan guru penggerak selanjutnya. Ketika saya nanti setelah menjawab di bagian ini, nanti teman-teman bisa memperbaiki. Itu ya Mbak Ika, Mbak Civi. Aku daftar aku. Aku daftar batu. Kesepakatan kelas itu dilaksanakan ketika awal tahun pelajaran guru biasanya. Dan mungkin bisa diperbaiki atau apa ya namanya? Dievaluasi lagi. Kita ada beberapa anak yang melakukannya secara berulang-ulang seperti tadi pertanyaannya di sini. Bagaimana kalau nanti dilakukan lagi gitu. Boleh. Ketika ada kasus-kasus baru dan kasus-kasus yang melanggar terus seperti itu. Kemudian untuk kesepakatan kelas, kita sebagai guru yang harus mampu memediatori dari berbagai macam bentuk siswa. Jadi kita harus. Terima kasih Bu. Cukup ya teman-teman ya. Ya cukup. Terima kasih waktunya, terima kasih pertanyaannya. Semoga nanti ada yang mengikuti jejak saya di Kalimantan dan sebagainya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata yang salah dari saya. Dijawab saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah contoh dari budaya positif yang telah dilaksanakan di SMP Negeri 2 Dempet, Kabupaten Demak. Pembiasaan salam, senyum, dan sapa pada pagi hari antara guru dengan murid di gerbang sekolah. Kegiatan ini bertujuan untuk melatih kedisiplinan siswa agar datang tepat waktu dan menggunakan atribut yang telah ditentukan oleh sekolah. Kegiatan selanjutnya adalah kegiatan upacara bendera pada hari Senin untuk melatih kedisiplinan siswa dan rasa nasionalisme terhadap negara Indonesia. Kegiatan pembiasaan yang lain yaitu melafalkan Asmaul Husna dan menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan cara berdiri di depan kelas sebelum pembelajaran dimulai. Pembiasaan salat duha secara berjamaah untuk mewujudkan karakter profil pelajar Pancasila yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kegiatan-kegiatan game edukatif yang dapat mewujudkan budaya positif yaitu gotong royong antara siswa.
Kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila sebagai salah satu aksi nyata dari budaya positif di sekolah. Budaya positif dilaksanakan dalam upaya menumbuhkan self-disiplin peserta didik dalam menanamkan motivasi intrinsik pada peserta didik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Tujuan dari pendidikan adalah untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila memiliki 6 ciri utama, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Terdapat beberapa hal yang harus kita lakukan sebagai seorang guru penggerak untuk mewujudkan tujuan pendidikan. Yang pertama yaitu memahami tentang filosofi pendidikan berdasarkan Ki Hajar Dewantara. Menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, kita, pendidik, adalah penuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut mengingatkan bahwa tugas kita sebagai seorang pendidik adalah sebagai pemimpin pembelajaran, yaitu menumbuhkan motivasi mereka untuk dapat membangun perhatian yang berkualitas pada materi dengan merancang pengalaman belajar yang mengundang dan bermakna. Kita sebagai pendidik merencanakan secara sadar pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dibutuhkan oleh murid untuk mewujudkan kekuatan atau potensinya.
Pembelajaran holistik yang memberikan mereka pengalaman untuk dapat mengeksplorasi dan mengaktualisasikan seluruh potensi dalam dirinya setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Selanjutnya, kita sebagai guru penggerak harus mampu membentuk murid yang memiliki keinginan belajar sepanjang hayat. Dari seorang guru penggerak itu juga nantinya diharapkan lahir murid yang memiliki jiwa pemimpin. Untuk itu, seorang guru penggerak harus dapat memberikan pendidikan yang holistik, yang mampu mendorong tumbuh kembang anak. Orientasi guru penggerak harus berpihak pada murid, sehingga diharapkan juga mampu membuat guru menjadi seorang mentor, agar guru penggerak dapat bermanfaat bagi rekan-rekan seprofesinya yang bukan guru penggerak dan membuat ekosistem yang berdaya selalu belajar untuk berbagi. Untuk bisa melakukan amanah besar tersebut, seorang guru penggerak terlebih dahulu harus paham tentang beragam kompetensi utama dari seorang guru penggerak, yakni memimpin pembelajaran, mengembangkan diri dan orang lain, memimpin manajemen sekolah, dan memimpin pengembangan sekolah. Sehingga kita harus mempunyai nilai-nilai yang mutlak melekat pada sosok guru penggerak, yakni mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi, seorang guru penggerak dapat melakukannya melalui pendekatan manajemen berbasis perubahan inquiry apresiatif. Pendekatan inquiry apresiatif merupakan strategi perubahan kolaboratif yang berbasis kekuatan. Inquiry apresiatif merupakan solusi strategi perubahan yang tidak dimiliki oleh pendekatan lainnya. Inquiry apresiatif mengaktualisasi potensi masing-masing individu dalam kelompok menjadi kekuatan yang luar biasa dalam melakukan suatu perubahan. Di sekolah, pendekatan inquiry apresiatif dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal baik yang ada di sekolah, mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan, dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Inquiry apresiatif dapat dilakukan melalui tahapan bagja, yaitu buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan ambil pelajaran. Selanjutnya, budaya positif merupakan salah satu aksi nyata yang dapat dilakukan di sekolah untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar peserta didik dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Budaya positif dilaksanakan dalam upaya menumbuhkan self-disiplin peserta didik dan menanamkan motivasi intrinsik pada peserta didik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Terima kasih, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Guru bergerak, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.